Ya, Assalamualaikum. Halo semuanya, teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar tentang materi inheritance pada Python. Bersama saya, Faris Darari. Misi kita kali ini adalah bagaimana membuat kode untuk kelas-kelas berikut di Python. Jadi ada 3 kelas. Kelas kucing, anjing, dan burung. Nah, kita lihat atributnya. Untuk kucing ya, ada nama, umur, dan apakah heterokromia atau tidak. Metodenya makan. Kemudian untuk anjing, atributnya adalah nama serta umur. Metodenya juga makan. Untuk burung, atributnya nama, umur juga, kemudian ada warna, dan metodenya makan juga, kemudian ada terbang. Dan berikut adalah contoh kode Python untuk ketiga kelas tersebut. Bisa kita lihat ada kelas kucing, kelas anjing, dan kelas burung. Masing-masing kelas terdapat konstruktor init ya. Itu untuk kucing, untuk anjing, untuk burung. Dan juga ada method each ya. Untuk anjing ada each, kemudian untuk burung juga ada each. Di samping burung juga ada method spesifik flies. Baik, di sini kita melihat memang banyak kemiripan antar kelasnya ya. Jadi kucing itu juga punya name age, kemudian anjing juga punya name age ya. Burung ada name age. Jadi ada kemiripan untuk atribut. Dan ada juga kemiripan untuk methods-nya. Di sini sama-sama punya age semua. Ya, jadi kita kayak melakukan repetisi kode ya. Dan selanjutnya di realitanya ya memang baik kucing, anjing, dan burung itu bisa digolongkan sebagai animals atau hewan. Nanti kita akan melihat bagaimana menggunakan inheritance untuk meringkaskan kode dan secara bersamaan merefleksikan hubungan dunia nyata antar hewan-hewan di sini. Dan inilah hubungan antara kucing, anjing, serta burung bahwa mereka itu sama-sama animal. Jadi kalau kita lihat di sini, animal itu kita bisa sebut sebagai parent-nya dan cat, dog, serta bird itu sebagai child atau children, anak-anaknya. Dan kita bisa melihat di sini ada hubungan inheritance ya. Inheritance itu apa? Inheritance itu adalah konsep pada object oriented programming di mana suatu kelas itu bisa mewarisi sifat dari orang tuanya, dari parent-nya. Yakni misalnya mewarisi atribut serta mewarisi methods ya. Jadi kalau ketika sudah mewarisi atribut dan methods tidak perlu untuk mengimplementasikan kembali atribut dan methods tersebut. Ya, setelah mengenal konsep inheritance, maka kita coba terapkan inheritance tersebut di kode Python kita. Pertama-tama kita coba membuat kode untuk kelas parent-nya, yakni animal. Caranya standar, kita buat saja kelas animal, kemudian ada konstruktornya, dan yang menariknya di sini ada name dan age. Kenapa? Karena name dan age ini itu dimiliki oleh semua animal atau semua kelas-kelas yang menjadi anak-anak dari animal ini ya. Misalnya nanti cat, dog, kemudian bird itu semua akan punya name dan age. Lalu di sini ada age. Nah, age ini adalah method yang nanti akan diwariskan juga ke kelas anak-anaknya dari animal. Yang melakukan apa? Melakukan pencetakan nama dari animal itu is eating. Ya, ini kode untuk cat masih berwarna merah karena masih belum menerapkan inheritance ya. Kita bisa melihat di sini kelas cat. Dan kalau kita lihat di sini ada self name dan age untuk di dalam konstruktor initnya. Dan ini sebenarnya pengulangan. Kenapa tidak kita menggunakan init yang ada di parent-nya?
Lalu ini sangat pengulangan ya untuk each-nya, karena sebenarnya each-nya toh juga sudah ada di kelas parent-nya harusnya. Dan inilah contoh kode jika kita sudah menggunakan inheritance ya. Jadi ini after inheritance. Kita bisa lihat sintaksnya. Jadi ini masih kelas sama, kemudian ini ada cat, nama kelas kita. Dan untuk menyatakan bahwa cat itu memiliki parent animal, ya sudah cat, kemudian dalam kurung nama kelas yang menjadi parent-nya, yakni animal. Dan selanjutnya titik 2, seperti biasa. Kita melihat ada perubahan kode, kodenya sekarang lebih ringkas. Ya, kita lihat yang paling jelas, tidak ada method each. Karena dengan adanya deklarasi ini, maka method yang ada di parent akan diwariskan ke child-nya. Jadi tidak perlu ditulis lagi di sini ya, karena nanti bisa menggunakan method yang ada di parent-nya. Selanjutnya, di bagian init-nya, kita bisa melihat constructor init. Ya, di sini ada super. Nah, super itu maksudnya apa? Super init ya. Jadi, super itu mengembalikan objek dalam konteks superclass-nya atau parent-nya. Dalam hal ini animal ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan constructor init untuk parent dari cat ya. Yakni kita bisa assign name dan age menggunakan method constructor init milik animal ya. Karena ya itu memang superclass atau parent-nya. Dan selanjutnya karena cat juga sebenarnya memiliki specificity ya, keunikan, bisa memiliki atribut is heterochromia, kita juga bisa tetap tambahkan keunikan tersebut, yakni self.isHeterochromia sama dengan is heterochromia. Dan sekarang mari kita lihat contoh jalannya kode. Di sini kita membuat objek Tom ya. Tom itu adalah kucing dengan nama Tom, usianya 3 dan tidak heterochromia. Maka kita cek apakah Tom.isHeterochromia, atribut isHeterochromia, dan false. Kemudian cek name-nya ya. Jadi kita lihat name dari Tom itu Tom, kemudian age dari Tom itu 3. Ya. Jadi untuk yang tadi kita buat cat-nya ya, yang menggunakan super, dan itu memang memanggil method constructor init yang ada di pair-nya animal dan memang di set ya. Jadi namanya bisa dicetak di sini ya, Tom. Kemudian age-nya itu bisa dicetak di sini 3. Jadi sudah ke set, sudah ke assign. Dan selanjutnya yang menarik ya, di sini ada Tom age. Kita lihat di sini tidak ada age ya. Method age di kelas cat, tapi ada di parent-nya dan memang bisa dipanggil ya. Dan ini hasilnya Tom is eating. Jika kita cek is instance ya, itu cek apakah Tom itu merupakan objek di kelas cat. Jawabannya iya. Dan kita cek lagi apakah Tom itu adalah objek untuk kelas animal. Dan jawabannya iya. Kenapa? Ya karena cat itu adalah child dari parent animal. Oke, kita sebelumnya sudah melihat bagaimana membuat kode untuk cat dan animal menggunakan inheritance. Sekarang kita beralih ke dog atau anjing. Nah, untuk kode animal, kelas animal masih sama. Di sini contoh kode untuk kelas anjing yang belum menggunakan inheritance. Jadi kita lihat initnya ini sama persis dengan yang ada di animal, serta its-nya juga sama persis. Nah, bagaimana jika menggunakan inheritance ya? Ya, dan berikut hasilnya. Kelas dog, animal, pass. Baik, ini sangat minimalis ya. Jika kita lihat, di sini dinyatakan bahwa dog adalah child dari parent-nya animal ya. Dan kemudian ternyata ada pass statement. Apa itu pass statement? Pass itu maksudnya kosong, emptiness, atau tidak melakukan apa-apa. Jadi statement pass ini biasanya digunakan untuk pengganti jika kita tidak ingin melakukan apapun. Jadi untuk minimal code ya untuk kelas tersebut. Karena memang kita tidak perlu menambahkan kode apapun ya. Jika kita lihat di kode sebelumnya, kita ingin dog itu memang ya melakukan yang layaknya animal bisa lakukan. Ya. Cuman memang nama kelasnya aja kita spesifikan. Dan inilah hasilnya.
Kita akan lihat contoh jalannya kode bagaimana doc ini memang mewarisi baik atribut serta method dari si animal ya. Oke. Kita lihat di sini. Ya, memang kita juga bisa untuk membuat instansiasi objek anjing ya di sini dog spike 5. Kenapa bisa begini? Ya, karena mewarisi init ya dari animal. Dan di sini kita cek dog spike umurnya 5, maka spike.name spike dan spike.age 5. Dan selanjutnya jika kita panggil spike.age maka akan dipanggil age milik parentnya ya. Maka dicetak spike is eating. Jika kita cek is instance-nya, apakah spike itu kelas dog? Jawabannya tentu iya. Apakah spike itu kelas animal? Jawabannya juga iya. Karena memang dog adalah child dari animal. Tapi jika kita tanya is instance, apakah spike itu kelasnya, tipenya itu cat? Jawabannya false. Sekarang quiz time buat teman-teman semua ya. Coba kerjakan dengan semangat kode dengan inheritance untuk burung. Bagaimana burung bisa mewarisi dari animal dan juga masih memiliki specificity, keunikannya ya. Karena di sini kita bisa melihat di sini contoh jalannya kode yang diharapkan. Misalkan kita membuat burung kuku ya, usianya 2, kemudian ini ada colors ya, yellow white. Perhatikan di animal ya, initnya itu tidak ada colors kan. Nah, itu kira-kira apa yang bisa kita kodekan di sini. Dan selanjutnya burung ya, kita bisa lihat di sini itu juga bisa terbang. Nah, di method untuk parentnya tidak ada flies, hanya eats. Maka kira-kira apa yang bisa dilengkapkan di sini untuk kodenya. Ya, baik teman-teman semua. Tadi kita sudah lihat bagaimana inheritance bisa diterapkan di Python. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.